Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah keluarga yang semoga senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian pada malam hari ini dengan memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih saja memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang diantara nikmat tersebut adalah kegiatan kita pada malam hari ini, nikmat hidayah dan taufik untuk bisa duduk bermajlis bersama-sama, kita tadarus, saling mempelajari ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga meneladani sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi ucapan puja dan puji syukur kita kepada Allah adalah ucapan salawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan, kita curahkan kepada yang mulia, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga siapapun di antara umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bisa bertemu, berjumpa untuk sama-sama belajar mengkaji sebuah kitab yang mana pada pertemuan kurang lebih 2 bulan yang lalu kita katakan bahwa kitab ini yang berjudul Ushulul Iman adalah sebuah kitab kecil yang berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pokok pembahasannya adalah seputar keimanan atau seputar akidah. Tujuannya apa kita mempelajari akidah? Tujuannya apa kita mempelajari iman? Di antara tujuannya adalah supaya kita lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk memperkuat dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis yang pertama, ya. Sedikit kita murajaah, kita flashback, kita ulangi kembali bahwa di dalam hadis yang pertama, ya, penulis menyebutkan sebuah hadis yang dimana Nabi SAW di sana menerangkan kepada kita bahwasanya Allah adalah zat yang maha kaya, di mana konsekuensi kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan terhadap sekutu. Allah kekayaannya sempurna, konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan yang namanya sekutu. Ya. Dalam hal apapun, apalagi dalam hal ibadah. Maka oleh karena itu kita tarik kesimpulan dari hadis yang kita baca ketika itu, ya, bahwasanya seluruh amal ibadah kita, entah itu yang zahir, yang tampak, ya, seperti salat, infak, sedekah, ya, silaturahmi, ya, dan seluruh amal ibadah yang tampak lainnya, ini harus diniatkan tujuannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amalan yang sifatnya tidak tampak atau amalan batin. Ya. Contohnya amalan batin adalah al-khawfu war-raja, rasa takut dan rasa harap. Ya. Ini adalah amal ibadah. Karena ini adalah amal ibadah, maka tidak boleh kita peruntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takutnya kita, rasa harapnya kita, ya, ini ditujukan kepada Allah. Kita takut kepada Allah, takut kepada murkanya. Maka akhirnya kita tunduk terhadap perintah Allah. Kita berharap ampunan Allah, maka akhirnya kita berjuang keras untuk beribadah supaya dosa-dosa kita diampuni. Di antara amalan batin lainnya adalah cinta. Manusia boleh mencintai selain Allah, tapi ada batasnya. Adapun cinta yang luar biasa besar, yang membuat seorang manusia mau patuh, tunduk terhadap yang dia cintai, ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang seperti ini, cinta yang dahsyat, adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah taala keluarga sabarataan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca dan juga mendalami pembahasan hadis yang kedua. Di sini penulis memberi judul untuk hadis yang kedua ini, ya, dengan judul Nafyun Naumi 'anillahi ta'ala. Ya. Artinya peniadaan sifat tidur dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain Allah Subhanahu wa taala kada guring. Ya. Ini adalah judul yang juga sekaligus memberitahu kepada kita bahwa inti pembahasan kita pada malam hari ini adalah seputar peniadaan sifat tidur dari zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri menasihati kami dengan 5 nasihat. Ya. Berarti di dalam hadis yang akan kita baca ini ada 5 nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terlebih dahulu diterima oleh para sahabat, di antaranya Abu Musa. Nah, malam hari ini kita juga akan menerima nasihat tersebut, insyaallah taala. Ya. Apa saja kelima nasihat tersebut? Faqal, innallaha ta'ala la yanamu
Nasihat yang pertama, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah tidur, kada guring. Wala yanbaghi lahu an yanama. Nasihat yang kedua, dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidur. Ya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Nasihat yang ketiga, yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan al-qista, timbangan, dan juga meninggikannya. Nasihat yang keempat, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amalan malam sebelum amalan siang, dan juga diangkat amalan siang sebelum amalan malam. Kemudian yang kelima, hijabuhun nur law kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah an-nur, cahaya. Ini adalah pembahasan ya yang harus kita berhati-hati di dalamnya. Bahkan ya, saat ulun mempersiapkan materi ini, 1-2 kata tak paling tak salah sambat bisa fatal maknanya. Ya, jadi kita harus sama-sama berhati-hati. Ya, ulun juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk menyampaikan pembahasan tentang hijabuhun nur ini dengan bahasa yang baik. Taib. Hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nur, cahaya, yang apabila Allah singkap cahaya tersebut, maka kemuliaan wajahnya akan membakar seluruh alam semesta. Ya, taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim nomor 179. Baik, kita akan bahas satu persatu kelima nasihat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama, kata beliau, innallaha ta'ala la yanamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah tidur. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu berisi banyak benar sifat, dan kita tidak bisa menghitungnya. Juga kita kadakawa menentuakan sifat Allah sekehendak kita, kadakawa. Semuanya harus berdasarkan dalil. Lamun Allah kada menyambat dirinya seperti ini, berarti kita kada boleh menyambat Allah seperti ini. Kalau Nabi kada suah memadahi kepada kita Allah tu demikian, maka kita juga kada boleh memadahkan Allah demikian. Itu kaidah yang sudah disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Nama dan sifat Allah ya, harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Bila kada ada di keduanya, berarti kita beranai saja. Ya, karena memang permasalahan al-asma was sifat lah bukanlah pembahasan yang mudah untuk kita dalami. Perlu kehati-hatian. Taib. Di sini Nabi SAW menafikan sifat tidur. Ya, secara mutlak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Bahkan sabda beliau yang ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah sudah kita hafal semua, ya, ayatul kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah zat yang tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha mengatur urusan hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dihinggapi sinah. Sinah artinya an-naumu al-khafif, tidur ringan. Biasanya mungkin kita kalau subuh biasanya jarak antara azan dan iqamat panjang.
Ada mungkin ikhwan yang sudah sebelum azan dia datang ke masjid, maka otomatis waktu guringnya lebih pendek daripada yang datang ke masjid setelah azan. Maka ada kemungkinan ikhwan yang datang sebelum azan ini pas menghadangi iqamat lintuk. Nah, ya. Itu namanya sinah. Ya, jadi posisinya masih duduk, ya, tapi kepala sudah terjatuh, sesekali terjatuh. Itu namanya sinah. Guring tapi guringnya sedikit, ringan. Nah, Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinah. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bahkan tidur sedikit pun kada. Ya, tidak bisa tidur, apalagi bahkan tidur yang sedikit pun tidak. Ya, tidak dihinggapi oleh tidur yang sedikit, wala naumun, dan juga tidur yang nyenyak. Ya, mengantuk tidak, tidur sedikit tidak, apalagi tidur yang nyenyak kayak kita, lebih kada lagi. Ya. Memangnya ada apa dengan tidur? Kalau ada sebuah sifat, ya, yang biasanya ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan sifat tersebut banyak sekali kekurangannya. Berbicara tentang tidur, setidaknya ada beberapa kekurangan dari sifat tidur ini. Ya. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, dalam kitab beliau Al-Minhaj, ujar Zidin, an-naum, ya, adalah ghalabatul aqli, hilangnya kesadaran. Ya. Artinya orang yang tidur, ya, itu kesadarannya hilang dan kita rasakan itu. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi saat kita tidur. Ya. Jangankan yang jauh di sana, yang terjadi dalam diri kita, ya, yang terjadi pada tubuh kita saja kita tidak tahu saat kita tidur. Ya. Maka ini kekurangan. Ketidaktahuan, ketidaksadaran, ini kekurangan. Maka subhanahu wa ta'ala, subhanallah ta'ala, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu. Lihat konsekuensi dari tidur, ya, konsekuensi sangat jelek. Tidur membuat hilang kesadaran, hilang ilmu. Sedangkan Allah Al-Alim, maha mengetahui. Maka mana mungkin Al-Alim tapi bisa tidur. Ya. Ini salah satu efek negatif dari sifat tidur. Yang kedua adalah hilangnya kekuasaan, khususnya terhadap anggota badan. Ini kalau kita bicara sifat tidur pada manusia. Ya. Kalau kita tidur, ya, kita tidak bisa kendalikan tangan kita. Tangan kita kanan, kiri, garuk sana, garuk sini, kita tak bisa kendalikan. Ya. Oleh karena itu pula Nabi SAW dalam sebuah hadis memerintahkan kita sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana setelah kita bangun tidur, hendaknya kita bersihkan dulu tangan. Karena ujar Sidin, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena salah seorang di antara kalian itu tidak tahu saat dia tidur di mana tangannya bermalam. Ya, kada tahu di mana bahar. Ya. Kenapa? Karena hilang kendali kita terhadap anggota tubuh. Nah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, kehilangan kendali. Tidak mungkin. Padahal ada langit yang harus diurus. Dan kita tahu langit ini namun kada diurus oleh Allah Subhanahu wa taala runtuh. Ada bumi yang harus diurus beserta penduduknya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidur karena tidur menghilangkan kekuasaan. Kekurangan tidur yang lainnya, ya, adalah tidur merupakan tanda lelah dan letih. Ya. Pada umumnya kita kalau sudah mengantuk, ya, itu merupakan tanda bahwa kita sudah lelah, lapah, uyuh. Ya, maka bawaannya ingin tidur. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak lelah, tidak letih. Ya, wa ma massana min lughub, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit pun kami disentuh, dihinggapi oleh rasa lelah. Ya.
Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah tidur, ya, karena konsekuensi tidur tadi adalah adanya lelah. Dan juga banyak efek negatif dari tidur lainnya, ya, yang menandakan bahwasanya tidur ini adalah sifat, ya, yang memang penuh dengan kekurangan. Sedangkan Rabb kita Allah Azza wa Jal bebas dari kekurangan tersebut. Makanya oleh Nabi SAW dinafikan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Taib. Dan tidak tidurnya Allah, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah bukti sempurnanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah namakan dirinya dengan Al-Hayyu, yang maha hidup, ada mahanya. Kalau kita hidup aja, yang hidup itu pun nanti mati, habis itu hidup lagi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, hidupnya abadi, ya, berbeda dengan kehidupan kita yang penuh kekurangan, ya. Nah, ditiadakannya sifat tidur secara otomatis juga menetapkan sifat kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi dari peniadaan sifat tidur dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, nasihat yang kedua, wala yanbaghi lahu an yanama, dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Kalau kita katakan, kita tanya, Allah memang tidak tidur, tapi Allah bisa tidur atau tidak? Bisa saja, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidaklah pantas, ya, Rabbul Alamin bisa tidur. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, banyak sekali makhluk yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidur, ya, maka betapa banyak makhluk yang terlantar. Sekalipun Allah bisa perintahkan para malaikatnya untuk mengurus makhluknya, tapi malaikat punya batasan kekuatan. Makanya Al-Hayy, sifat maha hidup Allah Subhanahu wa taala ini adalah kehidupan yang sempurna. Tidak ada tidur, dan kalaupun Allah bisa tidur, Allah tidak akan memilih tidur, karena sifat tidur penuh dengan kekurangan. Nasihat yang ketiga, kata Nabi SAW, yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah Subhanahu wa taala merendahkan al-qist wa yarfa'u, dan mengangkat atau meninggikannya. Apa itu al-qist? Para ulama di sini memiliki dua tafsiran terhadap kata al-qist. Disebutkan bahwasanya al-qistu itu artinya al-mizan. Ini pendapat yang pertama. Al-mizan, timbangan. Kemudian pendapat yang lain menyebutkan bahwa al-qistu artinya adalah ar-rizqu, rezeki. Ya, karena tafsiran daripada al-qistu ada dua, otomatis makna dari nasihat beliau yang ketiga ini, yakhfidul qista wa yarfa'uh, juga ada dua. Ya. Makna yang pertama dari yakhfidul qista wa yarfa'uhu, artinya Allah Subhanahu wa taala merendahkan timbangan rezeki. Maksudnya apa? Rezeki mudah diraih oleh makhluknya. Bahkan tanpa kita sadari, sebetulnya kita melekat di dalam tubuh kita ini banyak sekali rezeki. Ya. Kalau kita anggap rezeki hanya terbatas pada nominal angka, ya, terbatas pada kilauan emas dan perak, lembaran rupiah, ya, maka nyatanya rezeki itu lebih banyak, lebih luas daripada hal-hal seperti itu. Kesehatan adalah rezeki. Di saat di musim seperti sekarang ini banyak yang jatuh sakit, ya, banyak yang kembali terpapar COVID. Tapi siden ini masih aja bigas. Orang garing siden mau unjun tulak. Pina kadada apa-apa, pina taguh benar. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi memang manusia kadang tidak sadari, dan baru dia sadari setelah hilang. Ya. Kalau masih sehat memang dia kadang tidak sadari bahwa itu adalah rezeki yang besar. Ya. Yang bahkan tidak kita minta setiap saat tapi Allah kasih. Bukti bahwasanya tadi timbangan rezeki benar-benar dekat dengan makhluknya, mudah untuk dicapai, mudah untuk diraih. Sampai-sampai kita tidak minta rezeki tersebut, Allah masih kasih. Salah satunya kesehatan. Ya. Kalau rezekinya sudah hilang, ya kesehatan tadi sudah hilang, baru terasa bahwa itu adalah rezeki yang sangat besar. Ya, tidak heran ya kita dapati orang rela mengeluarkan jutaan rupiah, puluhan juta, ratusan juta untuk mengembalikan kesehatannya. Ya, rela. Itu artinya kesehatan adalah rezeki yang tiada tara. Dengan kesehatan kita bisa beribadah dengan baik, dengan kesehatan kita bisa melakukan amal ibadah berbagai macam. Ya. Nah, itu adalah bukti bahwasanya timbangan rezeki ya, itu betul-betul dekat dengan kita. Tinggal kita mau atau tidak mau ngambilnya. Ya. Wa yarfa'uhu, dan Allah akan angkat timbangan amal. Jadi yang dekat kepada kita itu timbangan rezeki, dan yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah timbangan amal ibadah. Ini tafsiran atau makna yang pertama. Tafsiran atau makna yang kedua dari sabda Nabi yakhfidul qista wa yarfa'uhu, ya, karena al-qista tadi arti kedua adalah rizki, ya, maka artinya yakhfidul qista, Allah lah yang berkuasa menyempitkan rezeki. Wa yarfa'uhu, dan Allah juga yang berkuasa meluaskan rezeki. Ya. Dan semua itu dilakukan atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah ibarah, sebuah ungkapan yang ulun dapatkan di sebuah seminar parenting. Ketika itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sejatinya betul-betul membagikan rezeki ini secara merata. Ya, ini hanya ungkapan. Nah, jadi tidak perlu diyakini 100% karena memang ulun sampai sekarang pun belum dapatkan dalilnya. Tapi coba kita renungi sedikit ungkapan ini. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki secara merata. Ya, tidak ada fulan yang lebih banyak daripada alan. Semuanya rata. Tetapi bentuk rezeki tersebutlah yang berbeda. Ya. Ada yang mayoritas rezekinya berbentuk nominal harta. Tapi penggaring orangnya. Lamun kada orangnya, keluarganya yang garing. Pas keluarga yang garing kertai berduit. Sidin juga yang keluar duitnya. Tapi nominal uangnya banyak. Ada juga yang kesehatannya yang luar biasa. Ya. Mau badai virus apa-apa, kada tahu-tahu. Ya. Ada juga orang yang selalu selamat, kalau istilahnya sekarang selamat dari maut, jar. Ya. Mau kecelakaan waliyadzubillah selamat. Sudah kecelakaan ternyata tidak ada anggota tubuhnya yang terluka. Ya. Ini juga merupakan rezeki yang tidak semua orang miliki. Sehingga ungkapan ini ya cukup bisa untuk kita renungi. Ya, bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala secara adil membagikan rezeki, hanya saja bentuk rezeki tersebut berbeda sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa ada orang merasa rezekinya sempit? Lalu ada orang yang merasa rezekinya terasa sangat luas. Ya. Inilah yang dinamakan dengan keberkahan. Ketika kita bekerja, ya, berbisnis untuk mencari penghidupan, ya, mencari uang untuk nafkah, ya, maka pastikan cara yang kita lakukan untuk mendapatkan nafkah tersebut adalah cara yang baik dan halal. Semoga dengan cara itu Allah berkahi harta kita. Nah, keberkahan inilah
yang nanti membuat kita merasa harta itu terasa sangat luas, tidak peduli nominalnya berapa. Ya. Ini juga yang membuat para sahabat zaman dulu, ya, kita semua tahu bahwasanya tidak semua sahabat itu sekaya Utsman bin Affan. Tidak semua sahabat sekaya Abdurrahman ibn Auf. Ya. Bahkan ada yang sangat miskin tinggal di sebuah ruangan di Masjid Nabawi seperti Abu Hurairah dan kawan-kawan. Tapi mereka bisa segitu tenangnya menghadapi dunia ini. Ya. Padahal mereka melihat ada sahabat lain yang bisa makan, ya, tanpa harus berpikir mau makan apa. Ya. Tapi mereka masih dengan tenangnya. Ternyata usia mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena didapat dengan cara yang halal. Ya. Makanya sahabat itu kada pernah kita dapati pusing mengurusi dunia. Ya, selalu kalau kita baca hadis itu, sahabat itu selalu mengadu pada Nabi tentang hal-hal yang berbau akhirat. Ya Allah, ya Rasulullah, amalan apa yang sekiranya ulun kerjakan bisa memasukkan ulun ke dalam surga? Rata-rata pertanyaan seperti itu. Ya. Padahal kondisi ekonominya tidak seberuntung sahabat yang lain. Kenapa bisa demikian? Sekali lagi karena keberkahan. Nah, itulah bukti daripada sabda Nabi SAW yang berbunyi yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Ya, kalau tafsiran kedua yang kita ambil, maka tafsirannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki dan juga meluaskannya atas dasar kebijaksanaannya. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat Nabi SAW yang keempat. Kata Nabi SAW, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan malam sebelum amalan siang. Begitu pula amalan siang diangkat sebelum amalan malam. Nah, apa maksudnya? Ya. Di antara tafsir mengenai sabda Nabi yang mulia ini, di antaranya adalah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan malam sebelum datangnya siang. Ya. Begitu pula diangkat amalan siang sebelum datangnya malam hari. Karena para malaikat ini, ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, malaikat itu tugasnya ada shift-shiftannya. Ya. Ada shift siang, shift malam. Ya, malaikat pencatat amal khusus amalan malam sama malaikat yang mencatat amalan khusus siang. Mereka nanti bertukar, ya, naik turun bertukar, ya, sehingga malaikat yang sudah selesai mencatat amalan siang dia akan naik membawa amalan siang sebelum masuk malam. Jadi kadada istilah amalan yang hangus gara-gara kita kerjakan di waktu tengah-tengah, nggak ada. Ya. Karena pertukaran atau pergantian jam malaikat ini sangatlah rapi dan disiplin. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang atur. Ya. Lamun kita yang betawar. Ya. 10 menit lagi nah berangkat. Kawan masih ada juga. Ya. Banyak tawarnya, tapi malaikat, ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat. Ya. Sehingga tidak ada istilah terlambat turun, malaikat malam terlambat turun, tidak ada. Ya. Semuanya bertukar dengan sangat disiplin. Taib. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai dengan 12, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya memang ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat dan menjaga amalan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian itu ada para malaikat penjaga. Berarti tidak hanya satu. Ya.
Kiraman katibin, mereka ini adalah malaikat yang mulia yang mencatat amal ibadah kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Atau mereka, para malaikat ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengawasi amal manusia. Taib. Ini menjadi dalil, menjadi dasar bahwasanya ada malaikat yang memang bertugas mencatat amal ibadah manusia, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, sistem seperti ini, sistem pencatatan amal bukan artinya Allah tidak sanggup untuk merekap seluruh amal ibadah manusia. Allah sanggup. Nah, terus kenapa nyuruh malaikat? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, malaikat di bawah kekuasaan Allah. Ya. Jadi itulah salah satu hikmah kenapa Allah perintahkan para malaikat untuk mencatat amal ibadah manusia, kemudian dilaporkan. Allah sudah tahu. Tanpa harus lapor malaikat, Allah sudah tahu. Ya. Tapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana malaikat sangat tunduk terhadap perintah Allah, ya, maka Allah ciptakan sistem pencatatan amal seperti ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, nah ini hadis yang lain ini menjelaskan tentang bagaimana para malaikat ini silih berganti naik dan turun. Ya. Hadis yang lain ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Silih berganti datang dan pergi dari kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri, dan mereka berkumpul saat tiba salat asar dan salat fajar. Ya, ini juga menjadi dalil bahwasanya salat asar dan salat fajar memiliki keutamaan dibanding salat lainnya. Tapi bukan berarti nang digawi dua ini aja. Tetap semuanya digawi. Ya, tapi kalau kita mau bicara keutamaan, dua solat ini punya keutamaan. Kenapa? Karena malaikat berkumpul menyaksikan orang yang melaksanakan solat asar dan juga solat fajar secara berjamaah bagi laki-laki. Ya, ditonton oleh malaikat. Taib. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Ya. Kemudian nanti yang telah selesai menjalankan tugasnya mencatat akan naik ke langit. Ya. Ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alal arsy. Ya, tanpa harus kita takwil sana sini. Sudah Allah katakan demikian, ya sudah. Ya. Semakin kita takwil semakin jauh. Cukup imani kata Allah, Allah di atas arsy, selesai. Ya. Tidak perlu dibayangkan kalau begini pinanya kayak itu pinanya, sudah. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sudah jelas, maka tugas kita hanya tinggal beriman. Ini dalil penguat para malaikat naik Mi'raj. Isra Mi'raj. Mi'raj itu naik ke langit. Nah, para malaikat ini yang sudah selesai mengerjakan tugasnya akan naik ke langit. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka, ya, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada mereka. Ya, jadi pertanyaan Allah ini bukan karena Allah tidak tahu. Allah sudah tahu, ya, tapi yang namanya tugas dibebankan kepada malaikat, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Maka Allah tanya kepada para malaikat yang telah selesai menjalankan tugasnya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hambaku saat kalian tinggalkan. Ya, kondisi terakhir saat malaikat tinggalkan hamba-hamba Allah ini seperti apa mereka? Fayaqulun, maka para malaikat tadi berkata, melapor, ya, taraknahum wa hum yusallun, tadi kami tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang sholat. Tadi sholatnya disaksikan, ya, nyaman benar tuh. Kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedang dalam kondisi sholat. Yang lapor siapa? Malaikat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datangi mereka
Ya, kalau sudah tiba jadwalnya mencatat lagi, kami datangi mereka, mereka pun masih dalam kondisi sholat. Ya. Ini menandakan bahwasanya sholat fajar dan sholat subuh ya adalah waktu di mana para malaikat silih berganti berdatangan. Ya. Maka pastikan di kedua sholat ini ya kita jadi orang yang selalu rajin hadir sholat berjamaah di dalamnya. Ya. Baik, sudah masuk waktu isya kah? Belumkah? Enggak, baik. Hal yang serupa mengenai datangnya malaikat untuk menyaksikan amal ibadah khususnya salat hamba-hamba di bumi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra ayat 78. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Dan juga salat fajar. Sesungguhnya salat fajar itu adalah salat yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Selain Allah, ada para malaikat yang langsung menyaksikan para hamba Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat subuh secara berjamaah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kita akan dengarkan kumandang azan Isya terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, jamaah keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang kelima yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui hadis yang mulia ini, beliau bersabda, hijabuhun nur, hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cahaya. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika membahas sabda Nabi yang mulia ini. Yang pertama adalah beda cahaya yang selama ini kita lihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada cahayanya Allah dan ini bukan makhluk. Ya. Mengapa cahaya Allah bukan makhluk? Lamun kita katakan cahaya Allah adalah makhluk, pas datang hari kiamat cahaya ini lenyap, berkurang jadinya. Ya, Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak demikian. Makanya cahaya Allah ya tidak termasuk makhluk. Adapun cahaya yang selama ini kita lihat, lampu, lamun siang ada matahari, malam bulan, bintang, apapun yang bercahaya yang kita lihat di muka bumi ini adalah cahaya yang makhluk, yang memang bisa musnah. Cahaya matahari kadosa gerhana tertutup awan hilang. Apalagi saat gerhana, apalagi berganti dengan malam. Kada cuma cahayanya yang hilang, mataharinya hilang juga. Ya. Tapi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah demikian. Ya, taib. Nah, ini yang pertama, ya, beda cahayanya Allah dengan cahaya makhluk. Cahaya Allah ini bukan makhluk. Sebagaimana kalamullah bukanlah makhluk, ya cahaya Allah juga bukan makhluk. Yang kedua, ya, maksud daripada hijabuhu an-nur, hijabnya Allah cahaya. Karena manusia ini hanya bisa membayangkan sesuai dengan apa yang pernah dia lihat, ya, maka besar sekali kemungkinan yang kita bayangkan hijab itu mungkin nang kayak itu tuh, nang membatasi ikhwan lawan akhwat, lakian dan binian, hijab. Ya. Atau yang dipakai oleh perempuan muslimah, hijab juga ngarannya. Berhubung hanya itu yang sering kita lihat, maka besar kemungkinan itu yang terbesit di dalam pikiran kita saat mendengar kalimat hijabuhun nur. Maka ulun tegaskan di sini bukan demikian. Ya. Maksud daripada hijabuhun nur, hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Adalah cahaya. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekarang tidak ada yang bisa melihatnya karena terhalang oleh cahayanya Allah yang sangat menyilaukan. Tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang. Kadada. Mau bukti, kita datangkan dua bukti Nabiullah Musa alaihi salam, nabi yang terkuat. Di dalam sebuah cerita yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan pada surat Al-A'raf ayat 143. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Musa alaihi salam dia datang untuk bermunajat, ya, menghadap Rabbnya pada waktu yang sudah ditentukan, dan dia telah diajak bicara oleh Rabbnya, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat dirimu. Musa alaihissalam meminta kepada Allah supaya Allah tampakkan dirinya. Nabi Musa hendak melihat. Ingat ya, Nabi Musa adalah nabi, salah satu nabi, bahkan salah satu manusia terkuat yang pernah Allah ciptakan. Lihat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, merespon permintaan Nabi Musa alaihissalam, qala lan tarani,
wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Kalau dalam bahasa Arab ada kata lan, ya, maka artinya tidak pernah, tidak akan bisa. Ya. Lan taroni, engkau tidak akan pernah bisa melihatku wahai Musa. Ya. Musa saja belum bisa melihat Allah saat hidup di dunia, apalagi kita. Kada peparakannya lawan Nabi Musa. Ya, jauh levelnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakininzur ilal jabal." Tetapi lihatlah engkau kepada gunung. Ya, jadi di tempat munajatnya Nabi Musa itu ada di sekitarnya itu gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Engkau lihat, perhatikan gunung itu wahai Musa, kalau gunungnya masih tetap seperti itu, seperti semula, ya, maka engkau akan melihatku. Artinya Allah akan kabulkan permintaan Nabi Musa. Ya. Silakan lihat kepada gunung itu. Ya. Allah akan tampakkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau gunung itu masih dalam kondisinya yang seperti itu, masih kokoh, ya, maka engkau akan bisa melihatku wahai Musa. Ya, karena gunung lawan Nabi Musa jelas kekuatan gunung. Ya. Taib. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mulai menampakkan dirinya, ya, tafsirannya mulai menampakkan sedikit cahayanya, baru sedikit. Belum sebukuan, belum. Ja'alahu dakka, si gunung yang singkokohan tadi meleleh, hancur. Belum sebukuan dan belum wujud Allah, tapi hanya masih cahaya Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi kita untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baru itu yang Allah tampakkan, gunung itu tadi yang Allah perintahkan Nabi Musa untuk perhatikan, ya, sudah meleleh hancur, remuk. Ya, padahal gunung sangatlah kokoh tapi hancur. Bukan, kalau gunung saja hancur, ya, maka apa yang terjadi pada Nabi Musa? Wa kharra Musa sa'iqa, maka Musa pun tersungkur pingsan. Siop sidin. Ya, Nabiullah Musa, ya, tidak mampu, tidak sanggup melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kuat dari beliau gunung tidak sanggup melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita untuk saat di dunia. Ya. Maka kemudian setelah itu falamma afaqa, ketika sudah pingsan kemudian beliau kembali sadar, qala subhanak, kata Nabi Musa alaihi salam, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, saya bertobat kepadamu. Ya, takut. Ya. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya nyatakan bahwa saya adalah orang yang pertama kali beriman. Ya. Ini menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luar biasa. Ya, tidak bisa kita lihat, ya, saat masih hidup di dunia ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan hijabuhun nur. Ya. Jadi hijabnya Allah Subhanahu wa taala atau yang menghalangi kita untuk bisa langsung melihat Allah adalah cahaya. Dan cahaya ini bukanlah makhluk. Cahaya ini tidak bisa musnah. Bahkan nanti saat kita mudah-mudahan masuk ke dalam surga Allah, diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah, cahayanya kada redup. Cahaya Allah ini kada hilang, tapi kitanya yang dibuat kuat untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kadada istilahnya kepemilikan Allah itu berkurang, kadada, sedangkan cahaya ini adalah cahaya Allah dan kita katakan bukan makhluk tadi. Ya, ini harus ulang-ulangi, ya, supaya jangan sampai ada pemahaman yang keliru. Taib. Kemudian, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kasyafahu", yang mana jika Allah Subhanahu wa taala singkap cahaya itu tadi, artinya diperlihatkan kepada kita, ya, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini akan terbakar sebagaimana gunung tadi meleleh. Ya. Kalau Allah singkap cahaya itu, selesai kita sudah. Tamat riwayat, habis kisah. Ya. Ini menandakan bahwasanya keagungan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Tidak ada yang bisa menandinginya. Seperti itulah Rabb kita Subhanahu wa ta'ala.
Taib, maka sebagai ringkasan atau faidah dari hadis yang kita baca pada malam hari ini, ya, yang pertama yang merupakan pokok pembahasan kita sesuai dengan judul, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu, ketika kita kenal bahwa Allah itu tidak tidur? Maka harusnya semakin yakin kita untuk berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kada ada jam tutupnya. Ya, ada terus. Siap untuk menerima amal ibadah kita, keluh kesah kita, permasalahan kita. Ya, kita punya masalah apa, mohon diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala pintunya selalu terbuka. Tidak ada kata tutup, tidak ada kata libur. Ya. Bahkan istirahat saja tidak ada. Ya, karena Allah la yanamu, tidak tidur. Faedah yang selanjutnya adalah bahwasanya rezeki pengaturannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Mikail, ya, alaihi salam, ini hanya bertugas membagi, bukan ngatur. Yang ngatur tetap Allah Subhanahu wa taala, tapi yang bagi ya Allah tugaskan malaikatnya Mikail. Ya. Faedah yang selanjutnya bahwasanya amal ibadah manusia itu dicatat dan dilaporkan. Dicatat dan dilaporkan. Maka sungguh indah apabila kita dilaporkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sedang berbuat kebaikan. Ya, ini jadi motivasi bagi kita sebisa mungkin menjaga kebaikan itu terus-menerus ada di dalam diri kita. Dan juga faedah yang terakhir sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan yang luar biasa, ya, sempurna. Ya. Cahayanya Allah tidak sama dengan cahayanya makhluk. Ya, di mana cahaya Allah Subhanahu wa taala cahaya yang mulia, yang agung, ya, tidak ada satupun di antara makhluk yang bisa melihatnya di dunia ini. Baru bisa kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti saat sudah masuk ke dalam surga. Maka ini juga jadi motivasi kita untuk terus berusaha beramal soleh untuk mendapatkan rahmat Allah, supaya kalau kita sudah dirahmati Allah bisa masuk ke dalam surganya, kemudian melihat wajah Allah yang mulia. Ini pembahasan yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan sebagaimana yang sudah diinstruksikan tadi oleh pembawa acara, bisa pian tulis di kertas dan insya Allah akan kita jawab. Wallahu a'lam. Taib. Ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Bunyinya adalah, apa yang dimaksud dengan ungkapan sebagian orang soal Nur Muhammad? Ya. Di mana nur yang artinya cahaya ini, ya, diklaim terbuat dari cahaya Allah. Dan ini yang pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan makhluk yang lainnya. Dari sini timbul keyakinan bahwa Nabi SAW adalah Nabi pertama sebelum Adam. Taib. Wallahu a'lam bisawab. Belum ulun dalami pembahasan tentang Nur Muhammad ini. Ya, karena pembahasan ini memang cukup dalam. Ya. Akan tetapi jika melihat dari konteks pertanyaan ini, di mana
nur Muhammad diambil ya sebagiannya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, ini wallahu a'lam bisa melahirkan konsekuensi yang lebih jauh dari sekedar menyatakan Nabi Muhammad adalah nabi pertama. Ketika katakanlah klaim ini seperti ini ya, di mana nur Muhammad, cahaya Nabi SAW ya, ini diambil dari sebagian cahaya Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensi yang khawatir terjadi di mana sebagian akan meyakini ada, wal iyadzubillah ya, kita berlindung dari perkataan seperti ini, ada sedikit sifat uluhiyah pada Nabi SAW karena ngambil cahayanya tadi dari cahaya Allah. Sekali lagi, ulun belum mendalami pembahasan ini, maka ulun tidak bisa jawab secara pasti. Ya, tapi ini hanya mencoba menganalisa dari pertanyaan ini tadi. Tapi kalau kita katakan Nabi Muhammad ini memiliki cahaya, apa itu cahaya yang dimaksud adalah sunnah ajaran beliau? Iya. Ya. Cahaya yang paling terang yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya beliau. Ya. Makanya Nabi SAW ya, disebut sebagai Al-Hadi, pemberi petunjuk. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Dari jalan yang belok-belok gelap, sama Nabi SAW ditunjukkan ke jalan yang lurus, terang benderang. Cahaya ajaran beliau, iya. Atau kalau kita katakan wajah beliau ini berseri-seri bercahaya, iya, sebagai seorang Rasul yang gemar beribadah, sholat malamnya rajin ya, tentu saja wajah beliau berseri-seri seakan bercahaya, iya. Tapi kalau cahaya yang dimaksud seperti yang ditanyakan ini, wallahu a'lam bishawab ya, ulun hanya bisa berani menganalisa tapi tidak bisa memastikan jawabannya ya. Maka seperti inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika kita menemukan sebuah ungkapan, sebuah pernyataan ya, maka cobalah analisa konsekuensinya. Ya, ketika kita katakan demikian, ini juga seperti yang kita singgung tadi, ya, kita semua pernah tahu pembahasan tentang apakah Al-Quran atau kalamullah ini makhluk atau tidak. Bahkan sempat terjadi heboh sekali saat di zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad ya sampai dicambuk demi mempertahankan perkataan beliau kalamullah laisa bimakhluk. Imam Ahmad tegas menyatakan kalam Allah, firman Allah, Al-Quranul Karim bukan makhluk. Dicambuk sidin. Ya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, cambukan yang diterima oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau dicambukkan ke seekor gajah, ya, berulang kali gajahnya bisa mati. Tapi Imam Ahmad rahimahullah dengan kekuasaan Allah, beliau tidak mati. Bahkan puasanya masih lanjut. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bertahan ya dengan akidah beliau bahwasanya kalamullah bukan makhluk. Emang apa konsekuensinya? Ketika kita katakan kalamullah adalah makhluk, konsekuensinya apa? Seperti yang kita katakan tadi, semuanya akan binasa pada saat hari kiamat. Semua makhluk. Ketika kalamullah disebut sebagai makhluk, berarti ada ya, zat Allah yang ikut binasa. Waliyadzubillah, tidak mungkin. Ya. Makanya seperti tangan Allah, wajah Allah, ini kada makhluk. Allah tidak ciptakan wajahnya, tidak. Karena seluruh zat Allah tidak ada yang makhluk, tidak ada yang diciptakan. Semuanya menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konsekuensinya itu tadi. Kalau kita katakan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk, saat tiba hari kiamat kada ada lagi tangannya. Waliyadzubillah. Ya. Perkataan yang sangat ingkar sekali. Maka pastikan bahwasanya ketika kita menerima pernyataan yang serupa ya, apalagi yang menyangkut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya kita pastikan untuk mengeceknya dan memahami konsekuensinya. Syukur-syukur kalau kita bisa mendapatkan jawabannya dari para ulama. Wallahu a'lam. Salah satu sifat Allah adalah Ar-Rahman dan Rahim. Apakah ini untuk semua makhluk? Mohon penjelasan. Baik.
Pertama, Rahman dan Rahim atau Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah. Sifat dari kedua nama ini adalah rahmat. Ya. Jadi asma husna, sifat ulia. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini masuk ke dalam al-asma al-husna. Ya, karena hanya nama. Tapi kedua nama yang mulia ini ya mengandung sebuah sifat yaitu rahmat. Ya. Nah, maka pertanyaannya di sini apakah ini untuk semua makhluk? Maka jawabannya iya. Melalui nama Ar-Rahman, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, ya, Al-Imam At-Tabari dan yang lainnya, dijelaskan bahwasanya Ar-Rahman adalah kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk. Bukan hanya manusia bahkan, ya, tapi seluruh makhluk. Ya. Langit, bumi, para malaikat, ya, manusia, jin, hewan, semuanya diliputi oleh rahmat Allah. Ini konsekuensi dari nama Ar-Rahman. Ya. Yang Maha Pengasih, ya, kalau kita terjemahkan, meskipun memang menerjemahkan nama Allah atau sifat Allah, ya, terkadang kita penuh kekurangan dalam menerjemahkannya, ya, karena kita perlu dijelaskan secara rinci, ya, tapi yang paling mendekati setidaknya itu. Adapun Ar-Rahim sama mengandung sifat rahmat juga, ya, tapi Ar-Rahim ini lebih spesifik bagi para auliyaullah, para wali-wali Allah. Ya. Siapa wali Allah? Ya, an-nabiyun, para nabi. As-siddiqun, orang-orang yang keimanannya jujur. Seperti apa orang imannya jujur? Dalam hati beriman, anggota tubuhnya bergerak mempraktekkan imannya. Ini as-siddiqun. Asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, was-solihun, dan orang-orang soleh. Ini para wali Allah. Mereka keempat golongan ini akan mendapatkan rahmat khusus, spesial. Berbeda dengan rahmat yang sebelumnya diterima oleh semua makhluk. Di antara bentuk rahmat khusus itu tadi adalah hidayah Allah untuk mereka hingga akhir hayat, ya, dan juga masuknya mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi secara umum ya semua mendapatkan rahmat. Ya, maka tidak heran orang-orang kufar juga bisa bernafas seperti kita bernafas. Bahkan mereka ada yang rezekinya, ya, terlihat lebih besar daripada rezeki yang kita dapatkan. Itu salah satu rahmat Allah. Ya. Tapi rahmat yang khusus yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah berbentuk hidayah, ya. Dan hidayah ini sampai akhir hayat. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu a'lam bishawab. Sudahkah? Taib. Ulun rasa cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ulun ucapkan jazakumullahu khairan wa baraka fikum ala husni al-huduri wal musyarakah. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari pian sabarataan. Salah dan khilafnya mohon ulun dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.